Oke, senang bisa ketemu kembali di perbincangan solusi sumber daya manusia bersama Magnet Solusi Integra dan ada narasumber tamunya juga pagi hari ini. Selamat pagi, apa kabar sahabat Mercury, sahabat YouTube? Hari ini kita akan berbincang tentang Managing Millennial Employee, internalisasi budaya kerja bagi karyawan milenial. Dan dari MSI ada yang apa namanya? Ada tokohnya begitu ya, yang sudah sangat senior begitu. Saya menyapa Bu Novi. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Mas Aldi. Saya derdek loh kalau Selamat pagi sahabat Mercury dimanapun berada. Ya. Saya ini juniornya Mas Aldi. Oh gitu ya. Saya agak lebih derdek. Ya, sehat Bu Novi ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mas Oke. Aldi. Dan bersama Bu Novi pagi hari ini saya menyapa HR generalisnya PT Robutek, betul ya. Mudah-mudahan saya nggak salah sebut. Mbak Silvi Kurniasari. Panggilannya Mbak Silvi ya? Ya benar Pak, dengan Silvi gitu aja. Silvi aja ya. Masih muda. Oh ada ya, jadi Silvi gitu aja gitu ya. Baik Mbak Silvi gitu aja. Terima kasih. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. PT Robutek mungkin memang belum familiar ya. Tadi off-air saya sudah sempat ngobrol-ngobrol. Robutek ini adalah perusahaan yang apa istilahnya ya, sertifikasi ya. Ya, kita perusahaan PT Robutek, kita menyediakan jasa layanan inspeksi dan sertifikasi. Ya, untuk equipment sendiri yang diinspeksi, kita menginspeksi equipment dari perusahaan industri, mulai dari industri oil and gas, kemudian industri konstruksi dan lainnya yang membutuhkan jasa-jasa inspeksi yang kita tawarkan. Karena kalau untuk jasa inspeksi sendiri kan ada berbagai macam jenis yang ditawarkan gitu. Itu ada spesifikasinya nggak? Oh, yang mesti diinspeksi, yang mesti disertifikasi itu alat-alat yang mungkin berbobotnya sekian ton atau yang mungkin ini atau semua alat atau gimana membedakannya Mbak Silvi? Kalau di Robutek sendiri kita spesialisnya untuk NDT inspection Pak. Jadi NDT itu apa? NDT itu non-destructive test, jadi itu pengujian yang tanpa merusak dari equipment tersebut. Jadi biasanya untuk item-item yang dikerjakan kayak tangki, pipa, kemudian untuk sertifikasi kita juga bisa sertifikasi untuk alat berat, kemudian alat angkat-angkut, kemudian ada boiler kayak gitu. Jadi alat-alat yang digunakan untuk mengoperasikan suatu perusahaan industri. Ada berapa itemnya? Apakah sudah ada? Nggak hafal ya? Iya. Oh, banyak ya berarti, ribuan nih berarti ya? Tergantung dari klien sendiri sih Pak. Jadi biasanya request Enggak, tapi yang harus ya. Itu kan artinya kan ini menjadi sebuah keharusan bahwa sama kayak di media radio ya. Pemancar kita itu harus bersertifikat, harus tersertifikasi begitu ya, untuk bisa digunakan supaya memang benar ini nggak melanggar aturan, ini apa gitu. Nah itu ada berapa item tuh kalau yang di industri itu? Secara garis besar mungkin. Iya. Tergantung dari itemnya ya Pak ya, kayak di sini pada tadi yang Bapak sebutkan ada pemancar radio. Kalau kita yang kita layankan proteksi penanggulangan petir kayak gitu. Jadi nanti setiap equipment ada masing-masing item yang saja yang harus diinspeksi kayak gitu. Kalau itu nanti kita menyediakan spesialisnya sendiri yang kita berangkatkan kerjanya gitu. Oke. Kalau itemnya banyak, tapi sebenarnya tujuan inspeksi dan sertifikasi itu sendiri untuk apa? Keselamatan kerja ya? Ya benar sekali. Jadi tujuannya itu untuk memastikan bahwa peralatan yang dioperasikan itu benar-benar safety untuk dioperasikan. Jadinya goals dari perusahaan untuk meningkatkan K3-nya atau keselamatan kerjanya itu tercapai kayak gitu. Oke, gitu ya. Paling nggak itu kita punya gambaran lah ya. Mbak Silvi jangan ditanyain soal industri retail gitu, nggak bisa jawab karena ya beliau ini berhadapannya dengan boiler Mas. Boiler ya. Nanti tak boiler loh. Ya terima kasih, selamat datang di perbincangan ini. Bu Novi tambah. Enggak, kalau yang dibawa mau dipakai itu bukan tak boiler, tak bulldozer gitu. Gitu ya. Ini kan rada halus toh. Kalau nggak nututi boiler nggak mental boiler ya bulldozer gitu. Tapi hari ini kita bicara soal anak-anak milenial lagi-lagi begitu ya. Menarik ya memang. Narasumbernya ini juga narasumber tamunya juga milenial. Masih milenial. Milenial itu sampai umur 38 ya kalau saya nggak salah ya.
Kelahirannya sekitar tahun 80 sampai tahun 2000 lahirnya. Oh, kayak lahirnya gitu. 80 sampai 2000. Itu 96 2000 Ya, lah. mungkin ada beberapa perbedaan pendapat, ada yang sampai 96 aja gitu. 96 ada yang 2000 gitu. kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi Kalau pasti tahun- lahirnya di sekitar Tahun itu. 80 berarti 40 lebih ya, 42 ya berarti ya. Iya, tapi ini kayaknya enggak ya. Ya belum. Masih muda Mbak Silvi ini. Masih muda tapi kecil badannya, tapi wow jangan ditanya kalau ngangkat-ngangkat boiler kuat ya. Enggak ya, beda ya. Gue cuma HR ya. Oke. Ya, menarik ya untuk kita bicara soal ini. Apalagi ketika kita sudah pernah bahas sebelumnya itu bahwa anak-anak milenial itu kutu loncat, anak-anak milenial itu nggak bisa diajak untuk loyalitasnya itu dalam bentuk yang berbeda gitu. Nah, hari ini kita bicara soal corporate culture ya. Betul, Mas Aldi. Gimana Bu Nafi? Iya, jadi kan kita semua tahu bahwa semua organisasi ini baik terdefinisikan atau tidak terdefinisikan itu sebenarnya punya budaya kerja gitu Betul, kan. betul. Yang kita semua sendiri tidak menyadari karena budaya kerja sendiri itu adalah cara orang berperilaku di perusahaan tersebut gitu ya. Cara berperilaku itu ya macam-macam di kesehariannya, cara mereka menyelesaikan masalah berhubungan dengan pasar atau customernya. Nah, dengan masing-masing organisasi yang berbeda itu, terus kemudian juga dengan proses bisnis yang berbeda-beda, pastinya itu tadi cara kerjanya, cara berpikirnya itu kan jadi beda gitu kan. Nah khususnya kalau kita sekarang ini bicara di sebuah organisasi yang karena sekarang banyak anak milenial ya mau nggak mau itu tadi kan bisa jadi budaya kerjanya itu mengalami adaptasi gitu Mas ya, nggak ngomong berubah gitu ya, tapi mengalami pergeseran. Nah bagaimana dengan adanya pergeseran para pelakunya gitu ya, jadi karyawan-karyawan yang ada di sana, kita ini menyiasati supaya bisa tetap beradaptasi dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Karena yang di dalam organisasi itu orang-orangnya kan masih bervariasi. Betul. Ada yang mungkin baby boomersnya masih ada meskipun sedikit sekali mungkin ya kalau yang perusahaan masih ada baby boomersnya, tapi saya tahu beberapa perusahaan masih ada baby boomersnya, termasuk di Mercury ini kan masih ada baby boomersnya kan, masih gitu. ada. Terus ada generasi X-nya kayak gitu, terus juga generasi Y-nya atau banyak dikatakan milenial, dan mungkin beberapa mengatakan ada sudah generasi Z-nya, Z-nya kayak gitu. Nah dan sekarang milenial ini makin mendominasi kan di dalam prosentase betul. di jumlah karyawan kayak gitu. Itu dominan sekali jumlahnya kayak gitu. Nah mau nggak mau kan, dan juga dengan situasi di luar yang serba cepat dan macam-macam lah itu, ini kan harus berubah gitu. Ngomong berubah ya maksudnya beradaptasi gitu. Nah kita mau diskusi supaya kemudian ya ini tadi dengan sebuah organisasi yang dari bisnis yang mungkin sudah dibawa dari lama, terus kemudian dengan orang-orang yang kurang lebih perilakunya sangat berbeda gitu ya dengan orang-orang yang pendahulunya, bagaimana supaya ini tetap sustain gitu. Iya. Menyatukan itu tidak mudah. Perlu perlu art tertentu, seni-seni tertentu. Nah, karena masing-masing itu kan merasa punya bahwa stylenya harus kayak gini nih gitu kan. Iya. Dan kalau di Robotek sendiri sudah mewakili dua ini ya, ada yang kolonial, ada yang milenial gitu ya. Masih ada ya, masih campur ada. Masih ada ya. Oke, berarti juga masih ada sih. Iya. Artinya Robotek campur ya. Berarti saya nggak salah kalau saya nanyakan apa sih secara signifikan gitu ya. Kalau secara teori saya sudah sempat bahas dengan Bu Novi yang tadi itu misalnya anak-anak milenial itu cenderung nggak tahan, kutu loncat gitu. Nah kalau pengalamannya Mbak Silvi di Robotek sendiri terkait dengan SDM anak-anak, bedanya apa yang kolonial dengan yang milenial? Ini supaya untuk lebih memudahkan saja. Iya. Kalau perbedaan yang paling mendasar mungkin kalau orang-orang lama ya, biasanya kalau kita di tempat kerja kan kita nyebutnya orang lama sama orang baru. Bukan kolonial, bukan ya? Iya, orang lama perhalus sedikit gitu. Kalau orang lama mungkin dari cara berpikirnya ya udah itu aja kayak gitu. Jadi kalau ada sesuatu hal yang baru kita mau masukkan ke dalam sistem perusahaan mungkin agak susah. Jadi kalau karena dari sistem penerimaan dari orang-orang lama itu biasanya ya udah yang lama kan udah kayak gini, biasanya kan kayak gini. Iya. Wes ngene ae, ket biyen wis ngene iki gitu kan. Biyen kayak gini ya wes gak apa-apa kan biasanya kayak gitu. Tapi kalau orang-orang baru karena dia tipikalnya suka sesuatu yang baru atau suka mencoba-coba hal baru, jadinya dari sisi penerimaan dia lebih mudah, mereka lebih mudah.
seperti itu. Tapi ada juga sisi negatifnya kalau orang-orang baru, karena orang-orang milenial ini mudah bosan. Jadi ketika mereka sudah mencoba dan mereka bisa, biasanya oh ya udah gitu aja gitu. Terus mereka cari lagi target yang baru kayak gitu. Beda dengan orang yang lama, biasanya karena mereka sudah terbiasa dengan hal yang signifikan gitu-gitu aja, jadi mereka biasanya bisa bertahan lebih lama kayak gitu sih. Nanti kita akan bahas juga bagaimana kemudian dalam tanda kutip ya mengawinkan gitu ya, quote unquote mengawinkan dua generasi ini. Tapi saya akan nanya ke Bu Novi dengan karakteristiknya anak-anak milenial yang kayak gitu, kalau bicara perlu corporate culture, budaya kerja perlu ya. Nah, tapi ya seperti apa, seberapa urgensinya gitu, atau mudah susahnya gitu. Karena anak-anak milenial kan tadi itu kan bosenan gitu. Kalau budaya kerja kan cenderung SOP itu kan cenderung sesuatu yang rutin, reguler gitu. Terus iya Bu? Iya, kan budaya kerja itu memang cara orang berperilaku bertindak, tetapi bukan hanya melulu bicara SOP. SOP itu kan lebih ke tata cara kerjanya, Mas. Tata cara kerjanya yang dimana menurut saya ini harus disesuaikan dengan pelaku-pelakunya gitu. Nah, pelakunya sekarang kan anak-anak muda nih, anak-anak yang kita katakan milenial itu, dimana mereka itu punya karakteristik tadi itu, mereka ini kalau saya katakan apa ya, tadi Mas Adi sudah menyinggung loyalitasnya berbeda gitu. Artinya mereka ketika bekerja di sebuah perusahaan, mereka membutuhkan pengembangan untuk diri mereka. Betul. Gitu. Jadi mereka ingin merasa lebih berarti gitu lah, punya value lebih, bukan hanya sekedar mungkin pendapatan atau gaji. Ya gaji penting, tetapi ada hal-hal yang lain yang juga mereka cari kayak gitu kan. Terus mereka ini kan modelnya suka apa ya, nggak suka birokrasi kayak gitu kan. Karena nggak suka birokrasi itu, sementara yang lama kalau mau mengajukan sesuatu ya memang prosedurnya harus begitu. Nah, sekarang anak-anak muda yang misalnya seperti itu, supaya nggak potong kompas aja, dia anggap potong kompas, berarti kan di dalam SOP-nya itu harus ada sesuatu yang diadaptasi, karena sekarang kebutuhannya kan juga cepat gitu kan. Terus kemudian banyak teknologi yang membantu kita untuk memudahkan itu. Bahwa SOP dibuat itu kan untuk memudahkan kontrol, untuk evaluasi kayak gitu kan Mas. Nah itu bagaimana supaya kemudian itu tidak menghambat anak-anak muda yang maunya cepat tadi gitu kan. Ini kan kayak misalnya gini nih, mau ngerjakan sesuatu sudah ide-idenya banyak, terus habis itu nunggu approval dari atasannya, yang dimana kalau misalnya ini dia staff harus di approve sama supervisornya harus ke manajer ke kepala divisi, terus baru ke atas kalau misalnya decision makernya harus di atas gitu. Nah ini kan sudah idenya sudah keburu mengendap lagi, yang sudah tadi itu menggebu-gebu. Nah itu yang mungkin perlu dipikirkan, bagaimana kalau misalnya ada hal-hal yang seperti itu, katakan ide, atau misalnya ada kerusakan, permintaan perbaikan, permohonan apa. Nah itu yang kemudian yang harus diinikan Mas. Jadi SOP adalah cara lebih ke pedoman kerjanya. Kalau ini adalah budaya, itu caranya orang berperilaku. Nah karena orang-orangnya beda, pasti kan juga ininya harus disesuaikan kan Mas. Karena kan Bu Novi kan budaya nggak bisa oh ini budayanya orang-orang lama, ini budayanya milenial, nggak boleh kan? Nggak bisa seperti kan? itu. Nah, jadi kan itu di dalam sebuah organisasi ini kan harus nyatu, harus sama. Betul. Nah itu tadi tidak mudahnya adalah ini loh, memahami cara berpikirnya masing-masing gitu loh Mas. Karena lahirnya udah di alam yang berbeda, dibesarkan di alam yang berbeda, masuk di perusahaan dengan zaman yang berbeda kayak gitu. Yang ini adalah dulu generasi X, ini adalah tipe orang yang pekerja keras, yang loyalitasnya diukur dari masa kerja misalnya seperti itu. Gak suka bantah gitu ya. Nggak suka bantah wes lah kayak gitu. Kalau yang ini kan nggak bisa seperti itu kan gitu Mas. Nah memahami bahwa kalau dikasih tahu ngengkel, ini yang tua, yang senior menganggap kalau yang dikasih tahu ngengkel itu kan sebenarnya nggak mudah. Memahami ngengkelnya itu sebenarnya itu adalah argumentasi atau feedback yang harus diterima seperti itu. Terus yang ini misalnya bagaimana memahami si bapak-bapak atau si senior, ibu-ibu yang senior ini, yang bahwa tua tadi itu. yang tua
memahami cara berpikirnya mereka kenapa harus begitu, itu kan tidak mudah gitu kan. Jadi kalau mereka mikir kenapa dibikin ribet kalau bisa gampang. Nah ini kan ada tujuan yang lainnya, misalnya itu tadi sistem kontrolnya, terus supaya risikonya bisa diantisipasi. Nah ini juga harus tahu, harus paham kayak gitu, sehingga kemudian bisa ketemu solusinya, jalan tengahnya baiknya dibikin seperti apa kayak gitu Mas. Kita nggak usah terlalu susah mikir Bu Novi, biarkan Mbak Silvi aja karena kan kita hadirkan untuk kita gali biar beliau yang menjelaskan tentang pemikirannya bagaimana mengawinkan itu. Setelah iklan ya nanti dijelasin ya. Kita break dulu Sobat Merkuri. Oke, silakan untuk Anda nanti join juga di seperti biasa 081 ini nomor WhatsApp ya. 08173000096 atau juga melalui line telepon di 031 562 0096. Saya ke Mbak Silvi. Mbak Silvi tadi kita sudah Bu Novi sudah menyampaikan bahwa memang tidak semudah membalik telapak tangan begitu ya untuk membuat sebuah corporate culture yang harus tunggal tetapi bisa mewadahi gitu ya, mewadahi yang senior dengan anak-anak milenial. Pengalaman di Robotek sendiri karena kan Mbak Silvi pionir ya untuk men-set up bagaimana kemudian SDM ditata dengan lebih baik di Robotek. Nah ini kan tadi di awal juga disampaikan bahwa ada yang senior, ada yang milenial. Iya benar sekali. Gimana mengawinkan itu pengalamannya? Jadi kalau kita mau jalankan perusahaan, kalau kita ngikutin satu-satu kemauan dari teman-teman yang generasi lama-lama, yang senior-senior gini, nanti yang milenial gini-gini, kan kita juga nggak bisa ya karena bisa, kita terbentuknya dalam satu sistem di suatu perusahaan itu. Jadi kita mau nggak mau gimana kita bisa menyatukan dari orang-orang lama itu dengan orang-orang baru yang kita masukkan atau dari generasi milenialnya itu sendiri. Apalagi karakteristiknya sendiri, yang satunya kalau orang-orang lama biasanya kan karena dia sudah merasa senior di kantor, jadi biasanya ya udah ini ada orang baru, biar orang baru aja yang kerjakan, nanti kita tinggal gini. Nah sedangkan mungkin kalau bagi masih di awal dari orang-orang milenial merasa it's okay, nggak masalah kan ini masih pengalaman baru, masih kayak gini, jadi mereka masih menerima. Tapi kalau itu kelama-lamaan biasanya kan nanti akan berlanjut seperti itu ya budayanya. Nah dari si milenialnya ini inilah dari situ dia merasa kok aku terus kok ini gini. Jadinya dia mulai ada rasa kayak penolakan. Padahal kalau dilihat dari sisi belajar dari pengalaman, itu nggak ada salahnya juga sih kayak gitu. Jadi, nah menyelesaikan salah satu kasusnya itu yang paling banyak gitu muncul ya. Menyelesaikannya itu kemudian aturannya seperti apa? Kita kalau dari sisi aturan sendiri kita ada aturan tertulis atau aturan tetapnya, karena kalau dari sisi milenial kan orang-orang milenial per orangnya sendiri punya karakteristik yang masing-masing ya Pak ya. Dari ada karakter masing-masing yang unik-unik, jadi kita lebih ke pendekatan kita one by one, jadi kita ajak komunikasi, ini gimana, ada masalah apa kayak gitu, apa yang nggak cocoknya dengan si A, apa yang nggak cocoknya dengan si B kayak gitu. Jadi kita lewat pendekatan hati ke hati kayak gitu. Soalnya kalau dari sisi milenial sendiri, kalau kita jalankan, kita kasih peraturan ini, ya mungkin akan dijalankan 1-2 kali kayak gitu. Tapi kalau untuk kelama-lamaan karena dia memiliki rasa bosan, cuma gini aja, kalau dia udah dapat esensinya, biasanya ya udah terus selanjutnya nggak dijalankan. Jadi kita lebih ke harus ada pendampingan terus gitu. Biasanya kalau kayak gitu maka solusinya adalah pendampingan yang dilakukan terus menerus ya, karena itu resikonya dalam tanda petik ya. Karena dari sisi milenial sendiri sebenarnya yang dibutuhkan, dia lebih suka bekerja dengan sesama teman, atau dia merasa kita berteman bukan dengan senior junioran gitu. Oke. Baik, kita ke penelpon dulu ya, nanti kita bahas lagi. Selamat pagi Merkuri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito. Ya, ini pengajian ya untuk alat-alat itu. Itu semua dibikin orang-orang yang milenial ya, yang kan kadang-kadang orang milenial itu kan kerjanya itu untuk nguji itu kan berdasarkan komputer, berdasarkan tinggal pencet gitu kan. Tapi kalau yang dulu itu kan didelok dhewe dan orangnya itu pasti yang kalau zaman dulu itu kan
sehat lah, maksudnya sehat itu punya otot besar atau apa, kadang-kadang pokoknya rantai ini meleset atau apa, itu kan dia kerja langsung turun ya, langsung turun ke anu. Seperti anak saya aja di PPN, saya kuliahnya di PPNS perkapalan, ya tapi ya kerjanya ya perempuan itu bisa. Kalau sekarang, kalau dulu kan nggak bisa, apa sulit kan, habisnya orang-orang yang bisa kuat, bisa anu kan gitu. Jadi apa benar ya, apa enggak itu benar enggak anu saya itu ya. Ya. Juga begini juga. Saya itu dulu melayani bukan anu ya, makanan untuk kuli-kuli pelabuhan. Dulu itu kan enggak pakai kontainer apa, diangkati dhewe kuli-kulinya dari pelabuhan itu kuat banget. Saya melayani makanan itu. Jadi kalau umumnya makanannya itu telat itu apa, mobilku diganco-ganco sampai itu. Tapi dia itu kalau ada apa-apa, jadi umpamanya listrik mati atau apa gitu, kan bisa ngatasi dia kalau yang apa senior. Tapi kalau yang anak-anak sekarang yang tinggal pencet itu, listrik mati ya nganggur wis mandek. Ya, oke. Iya toh? Itulah itu apa itu dikombinasikan yang model lama sama model baru, yang anak milenial itu. Saya kalau enggak, wah bisa mandek namanya, ada apa-apa itu pasti berdasarkan listrik, berdasarkan apa kan gitu. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini suara dari baby boomers. Tapi memang betul, bukan betul. Artinya ini, terima kasih Pak Sumarwito ya, melengkapi bukti bahwa itu perbedaannya begitu ya, bahwa tidak semudah membalik telapak tangan saya bilang untuk menyatukan bahwa paradigma baby boomers itu kan kalau kerja di perkapalan ya sekarang enak tinggal pencet-pencet, tapi belum tentu benar kalau kita dulu kan ngelihat, nah itu kan paradigma ya. Silakan dikomentari. Ya, jadi dengan Pak siapa tadi? Pak Sumarwito ya? Bukan Semar loh ya, Pak Sumarwito. Saya dengar tadi putranya kuliah di PPNS juga ya. Saya juga alumni PPNS juga sih Pak. Saya juga perempuan gitu. Jadi kalau dengan paradigma seperti itu memang benar kalau untuk orang-orang lama untuk mengatasi suatu masalah ya udah berdasarkan pengalaman lama, karena dulu kan memang masih manual ya. Jadi apa-apa diselesaikan ya udah satu-satu bisa menyelesaikan yang dulu-dulu dengan cara-cara manual. Tapi kalau untuk anak sekarang kita ajarkan sesuatu yang seperti itu, ya udah pasti jawaban mereka masa harus kayak gini, masa apa nggak ada cara lain yang lebih efektif, yang lebih efisien. Soalnya kalau tipikal orang-orang sekarang atau anak-anak milenial sekarang itu dia nggak mau sesuatu yang ribet. Kalau ada sesuatu perkembangan zaman yang baru, gimana bisa menyelesaikan masalah itu dengan cara yang lebih efektif. Nggak tahu itu nanti bagaimana, apakah itu memang sudah terbukti benar atau tidak, atau itu nanti bisa memperbaiki masalah atau tidak. Mereka pasti akan mencoba cara-cara yang baru itu tadi. Jadi kalau kita ajarkan cara-cara yang lama, mungkin akan diterima, bisa jadi diterima. Cuma kita harus perlu lebih sabar lagi untuk mengajarkan itu, karena nanti pasti ada gejolak dari masing-masing pribadi. Untuk generasi milenial, kok gini mau nyelesain ini kok harus pakai cara ini gitu. Kan padahal ada cara yang lebih mudah, yang lebih efisien kayak gitu. Tapi yang perlu di underline itu adalah bahwa meskipun tinggal pencet-pencet, tapi akurasinya nggak kalah kok ya dengan yang dulu, karena dengan kemajuan teknologi segala macam memang lebih dimudahkan. Meskipun harus diakui bahwa secara fighting spirit ya memang tidak bisa mengalahkan baby boomers ya. Kalau mereka mencurahkan semuanya itu dengan ini ya, dimanapun lah ya, di radio juga kayak begitu ya. Jiwa raga gitu Mas. Iya, dengan jiwa raga. Kalau yang sekarang ini dengan kanuragan gitu. Enggak, bedanya kayak begitu ya. Tapi Bu Novi silakan. Ini tidak mudah ternyata memang ya. Iya, memang nggak mudah Mas. Cuman kalau misalnya dengan situasi seperti itu, sebenarnya reasoningnya yang perlu dijelaskan ke mereka gitu. Karena itu sebenarnya mereka adalah orang yang sangat satu, kebanyakan anak muda yang berpikir kritis lah kayak gitu. Jadi sebenarnya reasoningnya, why-nya, kenapa mereka melakukan dulu dengan cara seperti ini yang mereka perlu ketahui. Dan ini tadi bahwa ini juga nggak boleh merasa bahwa caranya yang paling benar. Ada ide nggak?
Nah, dengan dijelaskan reasoningnya dulu seperti mengapa dilakukan cara seperti itu, tadi ini mungkin lebih bisa menerima, dan kalau ditanya ada ide mereka bisa kasih improvement gitu, sehingga kemudian ketemu caranya itu tadi Mas. Jadi saling membuka dirinya, itu open mind-nya itu harus dari kedua belah pihak. Karena itu tadi sudah beda alam gitu loh Mas Aldi. Yang satu di dunia lain, alamnya itu sudah beda. Jadi mau digadok-gadokno gitu tuh ya sama-sama nggak ngerti cara berpikirnya. Wong kadang ini kita yang sama-sama misalnya yang satu generasi, laki dan perempuan itu aja cara berpikirnya kan beda. Betul. Apa yang dipikirkan perempuan ketika menyelesaikan masalah dengan cara pria menyelesaikan masalah beda gitu kan. Nah ini aja kita nggak paham caranya pria menyelesaikan masalah kalau nggak sama-sama bicara gitu. Yang laki pria juga seperti itu. Nah ini juga sama dengan dua generasi yang sangat berbeda, bahkan mungkin bisa loncat generasi. Jadi maksudnya bukan anak langsungnya gitu. Mungkin sekelas cucunya seperti itu. Nah baru namanya kita ketemu dengan mereka, jadi pasti beda Mas. Pasti beda ya. Jadi kalau misalnya kita mau identifikasi Mbak Silvi, apa sih kendala-kendalanya begitu ketika bagi HR gitu ya untuk bisa menyatukan itu apa kalau kita mau identifikasi? Kendalanya sebenarnya perbedaan dari generasi lama dengan generasi yang sekarang atau milenial bisa diselesaikan dengan komunikasi sih Pak. Jadi open mind atau keterbukaan dari masing-masing generasi untuk menerima budaya-budaya yang baru. Jadi baik yang orang-orang lama mau menerima budaya yang baru yang saat ini, apalagi perkembangan teknologinya sudah semakin pesat, dan orang-orang baru yang mau belajar tentang bagaimana esensi pekerjaan itu, kenapa dulu dilakukan seperti ini, seperti itu. Jadi meskipun pada akhirnya kita sama-sama tahu pekerjaan ini dilakukan dengan tujuan ini, meskipun bisa dilakukan dengan dua cara yang berbeda atau berbagai cara yang berbeda, tapi sama-sama mengerti kalau cara yang ini nanti kenapa kok dilakukan karena ini kalau cara yang baru ini karena bisa mengefisiensi ini. Jadi karena ketika dua-duanya sudah bisa saling menerima kayak gitu, maka bisa terkolaborasi. Nah susahnya di mana ketika masing-masing punya egonya sendiri. Jadi ketika mereka udah merasa oh enggak, caraku itu yang paling benar kayak gitu. Itu yang paling susahnya di situ. Jadi kalau sudah kayak gitu biasanya kita harus mungkin pendekatan kolaborasi dua-duanya ini mungkin butuh waktu yang lebih lama kayak gitu. Tapi kita harus sabar, kita harus coba buka hati ke hati gitu ya Cak Omo. Jadi kalau diajak ngopi. Ya boleh lah diajak ngopi gitu. Nanti kalau untuk orang-orang yang lama dibilang kalau kita jelaskan kalau kelemahan yang metode yang lama itu seperti apa. Kalau mau masih pakai terus metode yang ini apa nggak capek, apa nggak menyusahkan diri, apa nggak nanti kayak istirahatnya kurang atau apa. Kalau sekarang kan udah kita bisa pakai teknologi, kita bisa lebih mempermudah. Jadi kita harus ada penjelasan pendekatannya masing-masing gitu kan. Untuk sistem penerimaan masing-masing orang kan berbeda kayak gitu. Jadi diselesaikannya secara kekeluargaan dan baik-baik begitu ya. Komunikasi yang paling penting. Secara adat Mas. Secara adat betul. Nah ini ada yang menarik ini Pak Danu menanyakan, apa bisa disebut berarti kalau begitu milenial nggak perlu aturan? Enggak juga gitu. Ya. Kalau kita sudah se-ekstrim itulah ya. Enggak se-ekstrim itu. Karena kalau kita bekerja di sebuah perusahaan kan mungkin nggak ada aturan gitu. Mulai dari masuk kerja aja sudah ada aturannya. Terus kemudian tata cara kerjanya juga ada. Terus perilaku-perilaku yang diharapkan di dalam pekerjaannya kan juga ada seperti itu. Jadi nggak seperti itu Pak Danu. Karena kalau misalnya seperti itu kan nanti jadinya kantornya kayak kebun binatang gitu ya. Itu dia. Gitu. Jadi nggak mungkin kalau mereka ini nggak diatur. Organisasi nirlaba aja juga ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti. Jadi memang sih anak-anak milenial itu boleh dibilang alergi gitu ya terhadap aturan yang terlalu rigid, terlalu kaku gitu ya. Tetapi by the way untuk mengakomodir semuanya, aturan tetap perlu ada ya. Di Rabutek juga kayak begitu ya. Tetap peraturan kan kita kalau nggak ada peraturan kita nggak tahu nanti perusahaannya mau jalan kemana gitu. Iya. Soalnya kalau setiap orang kan nanti punya
ya Cara pemikiran cara masing-masing. pemikirannya masing-masing, kemudian punya bayangan nanti kalau bekerja pengennya gini-gini, kalau semuanya pengennya kayak gitu ya Betul. gimana. Artinya tolong dipahami bahwa ketika Mbak Silvi menjelaskan tentang komunikasi heart to heart itu yang paling baik untuk menyelesaikan, itu bukan berarti semuanya keluar dari kerangka besar aturannya gitu ya. Aturannya ada, cuman harus sesuai kadang-kadang aturan. untuk mensosialisasikan itu dengan ngopi-ngopi, rokok-rokokan. Ya. Berarti Mbak Silvi ngerokok juga? Enggak. Ya. Oke, baik, nanti kita lanjutkan setelah pesan-pesan ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali untuk berbincang dengan para narasumber, dan menarik ya karena memang bicara soal dua generasi ini kan bukan sesuatu yang mudah gitu. Tadi Pak Danu bahkan sampai menanyakan apakah berarti dengan begitu milenial nggak perlu aturan, sudah dijawab ya. Kemudian sekarang Mbak Hani, milenial maunya bebas tapi kerja tidak maksimal, bagaimana mengatasi ini? Nah, ini lagi nih, ya. Bagaimana ini? Ayo. Ya, kalau terkait kinerja itu balik lagi ke masing-masing orangnya ya. Soalnya Mau milenial, mau kolonial juga kalau yang Sama nggak maksimal saja. ada aja. Anak-anak Ya. milenial jangan dikira semuanya produktif gitu, enggak Ya, juga ya. benar sekali. Berarti nggak salah dong kalau gitu Mbak Hani. Nah ini kalau anak-anak milenial kayak gitu ya apa ya? Ya dipecat. iya, semuanya balik lagi sih Pak. Kalau untuk produktivitas baik itu orang lama atau orang baru, ya nanti tetap aja balik ke peraturan perusahaan. Biasanya perusahaan kan ada aturan. Kalau nanti kinerjanya seperti ini, ada SP berapa, SP1. Nanti kalau ada catatan lagi SP2 sampai nanti SP3 biasanya kayak gitu. Jadi nggak ada pengaruhnya, entah itu milenial atau entah itu generasi Z yang akan datang. Itu nanti balik lagi ke masing-masing individunya. Seperti itu. Tapi memang potret Mbak Hani benar bahwa ada juga kalau bicara Ya, ada soal juga. Kalau kinerja ada. mau milenial, mau senior, semua ada yang produktif, ada yang tidak produktif. tidak produktif Ya. gitu ya. Itu pengalamannya Mbak Silvi. Kemudian saya ke Pak Imron, untuk menghadapi anak-anak muda yang sangat melek teknologi, ada yang mengatakan kalau generasi kolonialnya harus multi talent biar bisa sejajar dengan mereka. Bagaimana kalau seperti ini, Bu Novi? Oke, nah itu yang apa namanya seringkali kendalanya di situ. Tadi kalau bicara kendala itu tadi yang sudah senior itu kan karena sudah berpuluh-puluh tahun mengerjakan dengan cara seperti itu dan mendapatkan hasil yang seperti sekarang gitu, mereka menganggap cara kerjanya itu paling benar gitu. Dan kan ya masih contohnya ada kalau Dan anak-anak ogah-ogahan untuk mengadopsi perkembangan teknologi kebanyakannya kebanyakannya gitu ya. begitu karena ya belajar hal yang baru ketika tidak di usia-usia yang sedang produktif dan mau belajar kemampuan belajarnya tinggi memang tidak mudah gitu loh Mas gitu betul, kan. betul. Bahkan saya ada klien yang itu tadi belajar mereka punya kursus hanya mengajarkan untuk mau pakai komputer. Gitu. Jadi menggunakan komputer itu caranya apa, ada yang baru nyala terus mereka nggak ngerti, dikasih game dulu Mas gitu. Jadi mereka senang, oh ternyata nggak susah gitu ngerain mouse kayak gitu kan susah nih Mas kayak gitu. Nah mereka nggak biasa Pancingannya kan sama game ya. dipakai pakai games dulu gitu. Setelah mereka oh ya ternyata bisa ya, oh dipakai nembak, dipakai apa ini bisa gitu. Begitu dia pintar nyari game sendiri. Wow, kok bosen ya ini, nyari game lagi yang lain lah. Itu efek sampingnya gitu ya. Gitu. Dan ada yang cuma belajar pakai Excel kayak gitu. Jadi karena selama ini bikin membuat reportnya itu pakai manual kayak gitu. Iya, tulis tangan gitu. Atau misalnya yang perlu angka-angka kan harus di Excel-kan kayak gitu, gitu kan. Perhitungannya. Nah, itu kan nggak mudah Mas gitu kan. Excel itu kan perlu ngerumus gitu ya, mau narik ini terus tambah ya, mempelajari hal yang baru yang sebenarnya memang perlu effort dan perlu konsentrasi gitu loh Mas. Bahkan ada saya pernah ngetes tes bidang akuntansi ketika zamannya pandemi kemarin kan kita ngetesnya pakai online kan. Jadi mereka kita suruh ngerjakan tesnya kita tampilkan di Zoom kayak gitu, terus dia mengerjakan gitu. Terus kita ngelihat di layarnya, artinya memastikan bahwa dia mengerjakan sendiri. Itu kita ngelihatnya bahwa dia ngerjakannya itu kita kasih kertas kerja Excel, tapi dia ngitungnya pakai kalkulator. Tetap pakai manual, nanti hasilnya dimasukkan ke Excelnya. Kayak gitu, jadi dikasih lembar kerjanya itu ya dituliskan di situ, tapi ngitungnya jumlahnya loh Mas pakai kalkulator kan ya.
ini kayaknya lucu-lucu gitu ya, tapi ya ada yang seperti itu gitu loh Masih ada yang Mas. seperti itu. Artinya memang benar apa sinyalemen yang disampaikan oleh Pak Imron ya, bahwa yang kolonial, yang senior juga mesti multi talent ya. Artinya jangan sampai ketinggalan kejauhan, kalau enggak nanti ini ya. Betul ya, kendalanya kan merasakan gini tuh. Ya kayak misalnya masih Mbak Silvi gini, ini kan masih semangatnya belajar, cita-citanya masih banyak gitu kan ya. Kalau sudah umur 45 merasa sudah settle di posisi yang ya settle di perusahaan itu misalnya kayak gitu. Terus juga posisinya sudah lumayan dipercaya misalnya kayak gitu, mau belajar yang baru gitu, ngapain sih susah-susah kayak gitu loh. Dulu sampai ini saya sampai di posisi ini enggak pakai begini-beginian juga bisa lah. Sekarang kan enggak memungkinkan gitu loh Mas Aldi. Kayak gitu. Jadi apa ya, keengganan untuk belajar, untuk berubah itu jadi kendala yang besar yang memang itu tadi harus dicarikan cara supaya kemudian kira-kira gimana. Kalau tadi yang muda misalnya diajak ngopi-ngopi dulu gitu kan, karena setelah ngopi itu jadi lebih fluent apa sama suasananya lebih enak, lebih menyenangkan. Kalau yang sepuh tadi itu enggak tahu lah, dengan kayak tadi itu misalnya belajar komputer ya pakai game dulu lah gitulah kayak gitu Mas. Ya. Oke. Entah kenapa mungkin memang ini adalah target segmennya Mercury ya. Banyak di antara sahabat-sahabat Mercury yang bertanya, ini adalah generasi-generasi senior gitu. Okay. Ada Pak Rohani juga yang saya termasuk generasi kolonial gitu. Jadi ada pengakuan. Pada beberapa kasus kok saya justru menemukan cara berpikir anak-anak muda itu justru gak praktis dan membuat saya agak gagal paham. Mereka hanya menang di melek teknologi. Bagaimana tanggapannya? Kita ke milenial dulu. Ya, kalau Boleh menanggapi tapi nggak boleh marah. saya enggak marah. Ya, Memang benar, nggak semuanya yang disampaikan dengan generasi milenial atau apa yang diajukan generasi milenial ini lebih efektif atau lebih praktis dari cara-cara sebelumnya. Tapi yang jelas Tapi memang benar ya, ada kasus-kasus tertentu seperti itu ya. Oke. Ya, memang ada kasus yang seperti itu. Pak Rohani nggak salah berarti ya. Ya, benar. Nah, karena apa? Karena dari sisi milenial sendiri kurang cukup pengalaman ya, Pak ya. Jadi ketika apa ide yang disampaikan itu hanya sebatas dari pengetahuan dan ya udah pengalaman yang baru seberapa yang mereka dapat, mereka udah meluncurkan solusi seperti itu. Sedangkan kalau yang generasi lama karena mereka udah punya pengalaman, mereka yang lebih tahu mana yang lebih praktis atau yang lebih bukan, karena mereka sudah lebih banyak mencoba seperti itu. Iya. Tapi kalau terkait dengan teknologi, memang benar kalau solusi-solusi yang diluncurkan dari generasi-generasi milenial ini sebagian besar itu lebih maju daripada generasi yang lama. Ya, karena mereka tadi itu diakuin oleh Pak Rohani juga melek teknologi dan dari lahirnya sendiri udah perkembangan teknologinya udah pesat seperti itu. Jadi dia udah tidak mengenal cara-cara manual ke cara-cara konvensional yang lama itu seperti apa. Iya. Kalau teknologi itu kan lebih padat modal ya. Kalau kolonial yang senior dulu kan padat karya. Ya. Zaman di Pak Harto itu. Berarti mau komen untuk Pak Rohani. Iya, jadi konteksnya mungkin kalau tadi kan solusinya mungkin tidak aplikatif kayak gitu ya, terus nggak bisa dimengerti gitu. Nah, konteksnya dulu yang mungkin mereka nggak dapat gitu. Jadi tidak semua juga teknologi bisa dipakai atau diaplikasikan untuk semua solusi gitu kan. Jadi harus benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, mungkin itu tadi supaya kemudian kalau saya katakan di sebuah lingkungan kerja itu tadi yang senior membuka diri, membuka pikiran untuk diberikan masukan-masukan cara-cara yang lebih baik. Nah, yang bawah juga gitu, memberikan masukan yang sesuai dengan kebutuhannya, dengan catatan bahwa konteks pekerjaannya ini diceritakan sehingga kemudian dengan mereka tahu esensinya, tahu backgroundnya, tahu tujuannya, itu tidak akan terjadi gitu. Mungkin begitu Pak Rohani ya. Gitu. Iya. Oke, baik. Waktu kita memang tidak panjang lagi. Mungkin saya sebagai closing statement saya ke Mbak Silvi. Tadi kita sudah banyak bicara tentang bagaimana upaya-upaya untuk bisa menyelaraskan begitu ya, mengakomodir semua kepentingan-kepentingan dari gap generasi yang terjadi ini. Nah, sebagai closing statement, sebagai konklusi begitu, kalau kita akan dalami gitu, apa yang harus banyak diperhatikan oleh teman-teman HR ketika di perusahaannya itu ada dua generasi yang
apa yang harus dilakukan dari HR untuk mengatasi dua gap tersebut ya? Yang pertama yang jelas adalah komunikasi. Jadi kita bangun komunikasi yang baik dari sisi kepada seniornya, kemudian dari sisi juniornya atau dari sisi milenialnya itu. Jadi ketika di awal kita jelaskan ini nanti perusahaannya sebelumnya budayanya seperti ini. Dari sisi milenialnya bisa menerima apa enggak? Kalau enggak ya udah kita kita kolaborasikan bagaimana dari dua sisi tersebut tetap bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Nah, yang kedua kalau dari yang utama dari sisi milenial ini adalah mereka suka dengan perhatian. Jadi kita harus kalau ini saya rasa sama sih generasi lama juga suka perhatian gitu. Nah, jadi kita harus berikan apresiasi kalau dari kedua sisi sama-sama berprestasi, yang dari sisi lama bisa menerima budaya-budaya yang baru dengan kemajuan teknologi ini, dan dari sisi teman-teman milenial yang bisa menangkap esensi dari pekerjaan-pekerjaan bagaimana dulu sejarah dari proses tersebut seperti itu. Jadi ada apresiasi juga seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita lakukan pendampingan terus-menerus. Jadi kita tidak bisa kita langsung lepas. Kalau langsung lepas balik lagi nanti ke budayanya masing-masing seperti itu. Jadi harus tetap kita selaraskan, kita dampingi dari sisi HR-nya seperti itu. Ini effort yang extraordinary ya dari HR di era-era sekarang ketika generasinya berbarengan gitu ya. Ya, oke. Itu dari milenial. Sekarang dari yang senior, apa konklusinya, Bu Novi? Kuncinya adalah adaptasi, Mas. Jadi perlu dilakukan penyegaran gitu, nilai-nilai yang dulu dipakai dengan yang sekarang. Tetapi tadi itu penyegaran bukan berarti menghilangkan values yang menjadi core dari sebuah organisasi itu gitu. Jadi penyegaran itu lebih disesuaikan dengan karakter orang-orang yang ada di dalamnya atau karyawannya itu. Nah, tapi bahwa inti-inti yang tidak boleh dirubah, nilai-nilai dasarnya itu harus, kayak misalnya kayak di tempat Mbak ini akurasinya kayak gitu kan, yang kayak gitu itu benar-benar itu enggak toleransi karena esensi pekerjaannya aja mengkalibrasi kayak gitu kan. Itu pasti kayak gitu. Terus mungkin integritas gitu kan. Kalau kayak di Robotek ini kan integritas nomor 1 nih, enggak bisa waduh ini terus enggak sesuai. KC-nya cuma dikit 0, meskipun standarnya antara yang saya enggak tahu layak tidak layak, misalnya 0, halah ini cuma kayak gini cincai lah misalnya, itu enggak bisa kayak gitu. Gitu. Jadi budaya itu lebih cara berperilakunya, tetapi nilai-nilai itu tadi itu yang inti terutama itu enggak boleh hilang kayak gitu, Mas Aldi. Gitu. Itu penyesuaian lebih karena orang-orang yang ada di dalamnya berbeda, sehingga kemudian supaya lebih memudahkan, karena ini akan menjadi kayak udara yang ada di sekitar perusahaan di tempat kerja kita yang tidak terlihat gitu loh, yang kemudian membuat orang itu merasa bahwa saya senang bekerja di sini karena dia punya value-value yang sesuai dengan value-value saya, sesuai dengan nilai-nilai sosial, terus membuat saya menjadi lebih baik karena saya melakukan hal-hal yang seperti ini kayak gitu, Mas Aldi. Oke, baik. Itu topik diskusi kita hari ini. Mudah-mudahan memberikan banyak manfaat untuk Anda para praktisi HR. Dan sebelum saya menginformasikan nomor sakti 08 11 340 5557. Wah, lolos. Mesti ada kegiatan-kegiatan atau ada tawaran-tawaran apa yang akan dipromosikan oleh MSI Bu Novi? Iya. Besok kita ada seminar agraria, Mas, pentingnya sertifikasi tanah tanggal 10 Agustus. Tapi ini yang gratis ya? Ini yang gratis free. Itu tanggal 10 Agustus besok jam 3 sampai setengah 5 gitu. Jadi monggo teman-teman yang praktisi berkaitan dengan pekerjaan berkaitan dengan sertifikasi atau pertanahan itu bisa join di acara ini, karena kita mengundang narasumbernya yang mereka punya konsep baru 3-in-1 land acquisition kayak gitulah kayak gitu. Ini saya juga agak nggak tahu, tapi nanti dibahas oleh ahlinya besok. Terus kemudian nanti pelatihan dan sertifikasi MSDM itu tanggal 13 Agustus jalan, akan ada pertemuan. Terus tanggal 20 Agustus itu kehumasan itu juga jalan pelatihan dan sertifikasi. Sekretaris ada juga lagi di tanggal 20-21 Agustus, dan training for the trainers nanti di tanggal 27 dan 28 Agustus. Dan kita di bulan Agustus ini kita ada promo proklamasi gitu ya, promosi proklamasi singkatannya apa?
promosi khusus layanan Magnet Solusi gitu ya. Jadi kita memberikan diskon 17% untuk pelaksanaan tes psikologi, terus juga untuk rekrutmen seleksi. Seperti itu. Kita ada diskon 17% seperti itu, dan semoga ini bisa digunakan oleh teman-teman sahabat Mercury yang sedang mendengarkan dan sedang ada kebutuhan untuk penanganan tersebut. Ya, kalau Anda tertinggal promosinya silakan menghubungi di 0811 340 5557 Baiklah. untuk tanya-tanya informasi yang terkait dengan hal itu. Baik, itu ya 0811 340 5557. Oke, terima kasih banyak Mbak Selvi. Ya, terima Sukses kasih untuk Robotek ya. Diundang di sini. Ya, terima kasih. Oke, sehat-sehat terus. Bu Novi, terima kasih banyak. Sama-sama Mas Aldi, sehat Ya, terus. sehat terus dan sukses terus juga MSI ya. Amin, terima kasih. Oke, baik. Saya tutup sampai di sini dialog kita. Kita ketemu di dialog solusi SDM selanjutnya.